Pemain timnas Indonesia mendunia. Cavendish akan jadi kapten di Liga Jerman. Jay Itzes selangkah lagi ke Fiorentina. Dan Nathan akan kembali ke Liga Belanda. Media Vietnam heran, ada the next Lionel Messi di skuad Garuda U23 Indonesia. Selengkapnya hanya di Razen Champion. Sebelum kita membahas beritanya lebih lanjut, ada baiknya kita memberikan like ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih atas kesediaan kalian ya teman-teman. Beberapa pemain timnas lainnya juga dikabarkan tengah dilirik oleh klub luar. Ada juga pemain muda yang selama ini kurang sorotan, tapi katanya udah dilirik oleh klub kasta kedua di Eropa. Di sisi lain, peningkatan performa para pemain ini juga berpengaruh langsung ke market value mereka. Beberapa nama kini nilainya melonjak drastis. Bahkan ada yang kini tercatat sebagai pemain termahal di Asia Tenggara. Bayangin, dulu cuma jadi bahan lelucon karena ranking FIFA. Sekarang, nilai pasar pemain kita bikin negara-negara, tetangga, melongo. Dan ini semua bukan cuma soal angka, tapi soal mindset, mentalitas, dan ekspektasi. Kalau dulu pemain kita keluar negeri buat sekedar cari pengalaman, sekarang mereka pergi dengan target jadi yang terbaik. So, simak sampai akhir. Inilah kabar-kabar terbaru soal para penggawat timnas Indonesia yang kini makin bersinar di tanah Eropa. Kita kini mulai kembali fokus untuk menatap musim depan di level klub. Bagi pemain-pemain yang masih ada kontrak, so pasti tinggal ngikutin aja cuy. Tapi saat ini, banyak yang kontraknya habis. Hingga ada pula yang ditawar banyak klub, layaknya kapten kita bersama, Jay Itzes. El Capitano bukan hanya dirumorkan ke Inter Milan. Seperti kabar yang sempat mencuat, seusai Venezia dipastikan terdegradasi ke Serie B, setidaknya ada 3 tim Serie A yang mengincar bak timnas Garuda. Jay Itzes tersebut secara serius, dan Jay masih mempertimbangkannya. Media Italia tersebut menggambarkan bahwa Jay Itzes saat ini tengah cie di rebutan Bologna, Fiorentina, dan Udinese. Terdapat persaingan ketat yang melibatkan 2 klub yang terdaftar di ajang kompetisi Eropa, seperti Bologna dan Fiorentina, serta Udinese yang memperebutkan Jay Itzes, tulis media Italia Messaggero Veneto. Namun selain Jay, beberapa nama dipastikan hengkang dari klub karena kontraknya habis. Nathan dikonfirmasi pindah klub. Lama namanya tak terdengar di klub maupun timnas, sempat tak mendapatkan menit bermain selama beberapa bulan terakhir. Dan kini akhirnya resmi meninggalkan Swansea City. Meski kontraknya semestinya masih terkait hingga musim panas 2026, pemain berdarah Belanda itu memilih jalan berbeda. Bukan karena habis waktu, tapi karena habis tempat untuk berkembang. Pertanggal 18 Juni, melalui akun resminya, Swansea City mengumumkan bahwa kontraknya Nathan telah diputus. Melalui kesepakatan bersama, Swansea City mengkonfirmasi bahwa Nathan Collien telah meninggalkan klub setelah memutuskan kontraknya melalui kesepakatan bersama. Begitu bunyi pernyataan resmi mereka. Sebuah akhir yang tenang namun menyimpan banyak makna. Sejak bergabung 2 musim lalu, Nathan memang belum berhasil menembus kesebelasan utama. Tercatat, hanya 3 kali ia tampil membela Swansea. 2 diantaranya pun terjadi di ajang Carabao Cup. Iya, hanya 2 menit ketika ia dimasukkan sebagai pemain pengganti saat melawan Preston North End. Sebelumnya, sempat dipinjamkan ke Heerenveen pada pertengahan musim 2023 sampai 2024. Harapan untuk menit bermain pun tak banyak berubah. Dari 4 laga, hanya 15 menit ia mencicipi lapangan. Kini, angin perubahan kembali berhembus. Nathan tengah dikabarkan sedang menjajaki kemungkinan pulang kampung kembali di area divisi, tempat di mana jati dirinya sebagai pemain bola dibentuk saat membela Excelsior. Beberapa klub seperti sang mantan Excelsior, Go Ahead Eagles, hingga Almeria City bisa saja jadi pelabuhan baru untuknya, terutama klub-klub yang ingin mengisi lini belakang dengan pemain bertipe modern defender, cepat, cerdas, dan fleksibel, bermain sebagai bak kiri atau bak tengah, atau bisa jadi ke kasta kedua Liga Belanda pun tak masalah, asal ada progres menit bermain, daripada harus balik ke Liga Tanah Air. Bukan hanya Nathan yang disorot, nama berikutnya datang dari jantung pertahanan Garuda, bak muda, yang kini menggunakan ban kapten di Persija Jakarta itu mulai dilirik oleh publik sepak bola Belanda dan bukan isapan jempol belaka, di mana rekan Tom Hay sekaligus seorang jurnalis kenamaan asal Belanda yang juga dekat dengan kalangan sepak bola diaspora, Neil Peterson, secara terbuka menyebut Girido layak mencoba peruntungan di Eropa. Ia melihat potensi dalam Girido yang sangat besar. Makanya sangat yakin
bisa membantunya menyeberang ke negeri kincir angin. Rizky Girido bisa bermain 1 atau 2 musim di Belanda untuk adaptasi. Dia bermain dengan mentalitas tinggi, punya ketenangan saat ditekan, dan itu kualitas yang dibutuhkan di Eropa, kata Neil Peterson. Dikutip dari kanal YouTube The Highway, tak mengherankan mengingat Girido berhasil membuktikan dirinya berdiri sejajar dengan 2 diaspora tangguh, Jay Itzas dan Justin Hopner, dalam skuad utama timnas Indonesia dalam usia 23 tahun. Dia sudah menunjukkan kedewasaan yang jarang dimiliki bak muda Asia Tenggara. Untuk bisa menggapai mimpi itu, ada satu langkah yang harus dilewati, yakni kontraknya bersama Persija baru akan berakhir pada ke 2026. Dalam daftar 30 pemain yang dipilih, cukup mengejutkan. Banyak wajah baru yang dikomendasikan dengan sejumlah pemain berpengalaman dari Liga ke-1. Vandenberg juga hanya memanggil 1 pemain naturalisasi, yakni Jan Striven. Padahal beberapa nama lain, seperti Dion Mark dan Tim Geripen, sebenarnya berpeluang dipanggil. Media Vietnam Soha turut menyoroti keputusan Vandenberg yang tidak menyertakan sejumlah pemain terkenal. Mereka menyatakan keheranannya atas keputusan sang pelatih. Daftar pemain timnas Indonesia U23 mengejutkan, sebab pelatih Gerald Vandenberg telah mencoret banyak bintang yang bermain di luar negeri. Bunyi ulasan dari Soha. Kendali demikian, media tersebut tetap menganggap timnas Indonesia U23 sebagai salah satu kandidat kuat juara. Apalagi Indonesia akan bertindak sebagai tuan rumah yang diyakini dapat meningkatkan mental bertanding para pemain berkat dukungan penuh supporter. Penuh supporter di antara 10 tim, tuan rumah Indonesia, Vietnam, dan Thailand masih akan menjadi kandidat paling menjanjikan untuk juara. Lanjut media tersebut, setelah jadi sorotan karena pilihannya yang dianggap janggal, Vandenberg akhirnya menunjukkan arah strateginya. Gerald Vandenberg memilih skuad yang tergolong senior untuk timnas U23 Indonesia. Hanya ada 2 pemain yang di bawah 20 tahun. Ia enggan mengambil resiko memanggil pemain kelahiran 2006 atau lebih muda. Hanya ada 2 pemain berusia 20 tahun dalam skuad kali ini, yaitu James Revin dari FC Dortra dan Rahmat Syawal dari PSI. Hal itu membuat pemain angkatan lebih muda belum mendapatkan kesempatan di timnas 23 era Vandenberg. Sebagai contoh, tak ada satupun pemain timnas U17 Indonesia, jempolan Piala Dunia U17 2023, yang masuk skuad, padahal sudah ada pemain warisan Bima Sakti tersebut yang bermain reguler di Liga ke-1, seperti Rizky Afrizal dari Madura United atau Argen KK dari Persis Solo. Begitu pula, tak ada pemain timnas U17 pesutan Nova Arianto tahun ini yang masuk skuad. Pemain paling menonjol dari skuad Nova antara lain Evandra Florasta dan Matthew Baker, timnas U23. Dari sekian banyak nama muda yang tersingkir, Altaf Indi justru jadi pengecualian. Penyerang Persis Solo ini berhasil menjadi senjata timnas U23, bukan karena usia, tapi karena performanya di lapangan. Altaf Indi menjadi satu-satunya pemain Persis Solo yang dipanggil timnas Indonesia U23. Pihak klub berharap agar pemain andalannya tersebut bisa memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia U23. Perasaan senang dan bangga juga diungkapkan pemain sayap kiri tersebut. Alhamdulillah, saya merasa senang dan bangga karena akhirnya saya mendapatkan kembali pemanggilan dari timnas Indonesia, ucap Altaf Indi mengutip dari laman resmi Persis Solo. Sejak bergabung dengan Persis Solo,
Di musim 2022 sampai 2023, kemampuan Altaf Indi terus berkembang dan menjadi pemain andalan. Di musim ini, dia sudah bermain sebanyak 32 pertandingan dan 25 kali menjadi pemain pilihan.